Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Dwi Anggraini dari Prodi PGMI 3A NIM 230612 akan menjelaskan terkait dengan perhitungan saya pada data yang telah saya kumpulkan. Nah, di sini sudah terpampang data kelompok yang telah saya hitung. Untuk mencari rata-rata, pertama kita cari titik tengahnya terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan kelasnya 2 ditambah 11, kemudian dibagi 2, hasilnya 6,5. Kemudian 12 ditambah 21 dibagi 2, hasilnya 16,5. Kemudian 22 ditambah 31 dibagi 2, hasilnya 26,5. Selanjutnya 32 ditambah 41 dibagi 2, hasilnya 36,5. Dan 42 ditambah 51 dibagi 2, hasilnya 46,5. 52 ditambah 61 dibagi 2, hasilnya 56,5. Kemudian dari titik tengah ini tadi dikalikan dengan frekuensinya. 11 dikali dengan 6,5, hasilnya 71,5. Dan 7 dikali 16,5, hasilnya 11,5. 6 dikali 26,5, hasilnya 169. Kemudian 2 dikali dengan 36,5, hasilnya 73. Kemudian 2 dikali 46,5, 93 hasilnya. Kemudian 2 dikali 56,5, hasilnya 113. Kemudian dijumlahkan, hasilnya yaitu 625. Selanjutnya dari tabel tadi diketahui jumlah frekuensi dari data tersebut adalah 30. Kemudian frekuensi dikali dengan titik tengah jumlahnya 625. Untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah sigma F dikali dengan titik tengah per sigma F. Sama dengan hasil dari titik tengah dikali dengan frekuensi tadi kan 625. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 30. Hasilnya 20,8. Jadi rata-ratanya adalah 20,8. Selanjutnya kita mencari median. Untuk mencari median yaitu setengah dari jumlah data kita. Data saya ada 30, setengah dikali dengan 30 sama dengan 15. Kemudian kita membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari ini, kelas pertama 11. Kemudian untuk kelas kedua ini diperoleh dari 11 ditambah 7 sama dengan 18. Dan 24 diperoleh dari 18 ditambah dengan 6. 26 diperoleh dari 24 ditambah dengan 2. 28 ini diperoleh dari 26 ditambah dengan 2. 30 ini diperoleh dari 28 ditambah 2. Selanjutnya kita cari interval kelas yang memuat 15 ini ada di kelas kedua. Jadi untuk mediannya berada di kelas kedua. Setelah itu kita dapat mencari tepi bawah dari kelas kedua ini yaitu 12 dikurangi 0,5 sama dengan 11,5. Sigma F-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya yaitu 11 dan frekuensi mediannya yaitu 7, interval kelasnya 10. Setelah itu dapat dijawab rumusnya yaitu median sama dengan TB plus dalam kurung 1/2N min sigma F per frekuensi median dikali dengan interval. MD-nya dengan TB dari kelas interval tadi 11,5, kemudian ditambah dengan 1/2 jumlah datanya 30, kemudian dikurangi dengan sigma F-nya 11 dibagi dengan 7 dikali dengan 10. MD-nya dengan 11,5 ditambah hasil dari setengah dikali dengan 30, 15, kemudian dikurangi 11 per 7 dikali dengan 10. MD-nya 11,5 dikali 0,6 dikali dengan 10. MD-nya dengan 11,5 dikali dengan 6. Hasil dari 0,6 dikali dengan 10. Hasilnya yaitu 17,5. Jadi untuk median dari data tersebut adalah 17,5. Selanjutnya kita mencari modus. Untuk mencari modus kita lihat dulu frekuensi yang paling banyak itu yang mana. Nah, untuk frekuensi yang paling banyak di sini yaitu 11 ada pada kelas pertama. Kemudian
tepi bawah dari kelas ini, yaitu 2 dikurangi 0,5 yaitu 1,5. Kemudian D1-nya selisih dari frekuensi kelas modus ini dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Karena di sini berada pada kelas pertama, maka tidak ada kelas di atasnya lagi. Maka di sini 0. 11 dikurangi 0 dengan 11. Kemudian keduanya adalah selisih frekuensi dari kelas modus ini dengan kelas sesudahnya. Di sini 11 dikurangi dengan 7. Hasilnya 6. Untuk interval kelasnya ini 10. Kemudian kita jawab untuk rumusnya modus sama dengan LMO plus del kurung D1 per D1 plus D2 dikali dengan I. MO sama dengan LMO-nya 1,5 ditambah dengan D1-nya 11. D1 plus D2 11 ditambah dengan 6 dikali dengan 10. Modusnya 1,5 ditambah hasil dari ini 6,5, hasilnya 8. Jadi modus dari data ini adalah 8. Selanjutnya kita mencari kuartil bawah. Untuk kuartil bawah ini Q1 rumusnya 1/4 dikali dengan N. 1/4 dikali N-nya 30, hasilnya 7,5. Kita lihat 7,5 ini berada pada interval yang mana? Untuk 7,5 ini berada pada interval kelas yang pertama. Lalu dari interval kelas ini kita cari tepi bawah kuartil pertamanya. Dikurangi 0,5 sama dengan 1,5. Untuk interval kelasnya 10, baiknya data 30. Frekuensi kumulatif kuartil pertamanya adalah 0, maka ini adalah kelas pertama. Kemudian untuk frekuensi kuartil pertamanya 11. Selanjutnya kita jawab kuartil pertama sama dengan TB Q1 plus dan kurung 1/4 N min FK Q1 per F1 dikali dengan I. TB Q1-nya 1,5 ditambah 1/4 dikali N-nya 30 dikurangi 0 per 11 dikali dengan 10. 1,5 tambah hasil dari ini 6,8, hasilnya 8,3. Jadi untuk kuartil pertamanya adalah 8,3. Selanjutnya kita menghitung kuartil atas. Untuk kuartil atas ini Q3 rumusnya 3/4 dikali dengan N. 3/4 dikali dengan 30 sama dengan 22,5. Kemudian kita cari 22,5 ini berada pada interval kelas yang mana? Untuk 22,5 ini berada pada interval kelas ketiga ini. Kemudian kita cari untuk tepi bawah kuartil ketiganya, yaitu 22 dikurangi 0,5 sama dengan 21,5. Interval kelasnya 10, N-nya 30, frekuensi kumulatif Q3-nya 18. Untuk frekuensi kuartil Q3-nya 6. Kemudian kita jawab rumusnya Q3 sama dengan TB Q3 plus 3/4 N min FK Q3 per FQ3 dikali dengan I. TB Q3-nya 21,5. Kemudian kita tambah dengan 3/4 dikali N-nya 30 min FK Q3-nya 18 per 6 dikali dengan 10. Hasilnya 21,5 ditambah hasil dari ini 7,5, hasilnya ada 29. Jadi untuk kuartil ketiganya adalah 29. Selanjutnya kita mencari desil ke-6-nya. Rumusnya adalah D6 sama dengan N per 10 dikali N. N 10, N-nya 30, hasilnya 18. Kita cari 18 ini di interval kelasnya mana? Untuk 18 berada di interval kedua ini. Kemudian kita cari tepi bawah desil ke-6-nya. 12 dikurangi 0,5 sama dengan 11,5. Interval kelasnya 10, N-nya 30. Frekuensi kumulatif sebelum desil ke-6-nya adalah 11. Kemudian frekuensi desil ke-6-nya adalah 7. Kemudian kita jawab rumusnya D6 sama dengan TB D6 plus dan kurung N per 10 N min FK D6
hasilnya 21,5. Jadi untuk desil ke-6-nya adalah 21,5. Selanjutnya kita mencari desil keduanya. Rumusnya D2 dengan 2/10 dikali N. 2/10 dikali 30 hasilnya 6. Kita cari 6 ini berada pada interval kelas yang mana? 6 ini masuk pada interval kelas pertama. Kita cari untuk tepi bawah desil keduanya 2 dikurangi 0,5 dengan 1,5. Interval kelasnya 10, N-nya 30, intervensi kumulatif D2-nya 0 karena ini berada pada interval kelas pertama. Kemudian untuk frekuensi desil keduanya adalah 11. Kita jawab D2 dengan TB D2 plus 2/10N min FK D2 per FD2 dikali dengan I. TB D2-nya 1,5 ditambah 2/10, N-nya 30, FK D2-nya 0 per FD2-nya 11 dikali dengan 10. 1,5 ditambah hasil dari ini 5,5, hasilnya adalah 7. Jadi untuk desil keduanya adalah 7. Selanjutnya kita mencari persentil ke-73-nya. Untuk rumusnya P73 sama dengan 73/100 dikali dengan N. 73/100 dikali dengan N-nya 30, hasilnya 21,9. Kita cari 21,9 ini berada pada interval kelas yang mana? Untuk 21,9 ini berada pada interval ketiga ini. Kemudian kita cari tepi bawah persentil 73-nya. 22 dikurangi 0,5 sama dengan 21,5. Interval kelasnya 10, N-nya 30, frekuensi kumulatif persentil 73-nya, frekuensi sebelumnya ini 18, kemudian untuk frekuensi persentil 73-nya 6. Kemudian kita jawab rumusnya P73 sama dengan tepi bawah persentil 73 ditambah dengan 73/100 dikali dengan N min FK P73 per FP73 dikali dengan I. Untuk TB persentil 73-nya 21,5 ditambah 73/100, N-nya 30, frekuensi kumulatif persentil 73-nya 18 dibagi dengan frekuensi persentil 73-nya 6 dikali dengan 10. Hasilnya 21,5 ditambah 6,5 sama dengan 28. Jadi untuk persentil 73-nya adalah 28. Selanjutnya kita membuat histogram dan poligon frekuensi. Kita membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari pertama interval kelasnya, kemudian batas kelasnya diambil dari 2 dikurangi 0,5 dengan 1,5, kemudian 12 dikurangi 0,5 sama dengan 11,5, 22 dikurangi 0,5 hasilnya 21,5, 32 dikurangi 0,5 hasilnya 31,5, kemudian 42 dikurangi 0,5 hasilnya 41,5, dan 52 dikurangi 0,5 hasilnya 41,5. Yang terakhir kita memakai batas atas dari ini kelas yang ini 61 ditambah dengan 0,5 hasilnya. Selanjutnya untuk frekuensinya ini tetap. Untuk frekuensi pertama 11 dan 7, 6, 2 dan 2. Kemudian frekuensi kumulatif lebih darinya ini jumlah frekuensinya 30 dikurangi dengan 11 hasilnya 19. 19 ini dikurangi dengan 7 hasilnya 12. 12 dikurangi dengan 6 hasilnya 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Dan 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Selanjutnya kita membuat histogram dan poligon frekuensi. Untuk kelas yang pertama, batas kelasnya adalah 1,5, frekuensinya di 11. Kemudian untuk kelas yang kedua 11,5. Ini 1,5, ini 11,5. Frekuensinya ada di 7.
Kemudian untuk kelas kelima, garis kerasnya 41,5. Frekuensinya ada di 2. Kelas ke-6 ada di 51,5. Frekuensinya ada di 2. Dia yang terakhir adalah batas atas, yaitu 61,5. Kemudian untuk yang belakang ini adalah histogram, dan untuk poligonnya adalah yang garis. Untuk yang belakang ini adalah histogram, dan yang garis ini adalah poligon. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.